Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan selamat hari Natal bagi kita semua. Semoga damai Natal menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Kita akan berbicara mengenai sermon khotbah pada perayaan Natal pertama pada tanggal 25 Desember 2020. Di bawah terang topik Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi nats khotbah yang tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan pensucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nats kita saat ini adalah prolog. Surat Ibrani ini mirip dengan Injil Yohanes dan surat pertama Yohanes yang dimulai dengan sebuah prolog yang berpusat pada gagasan firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Seperti yang kita lihat, istilah firman digunakan dengan cara yang berbeda dalam ketiga tulisan perjanjian baru ini. Namun, dalam semua artinya, ini penting bagi permulaan pemikiran Kristen. Prolog adalah semacam pengantar dalam karya sastra, dan Ibrani ini adalah karya sastra unggul di dalam perjanjian baru. Prolog ini memiliki peran ganda. Yang pertama, prolog ini berfungsi sebagai pengantar khotbah yang berkaitan dengan jawaban yang layak daripada pendengar terhadap cara baru Allah untuk berbicara di dalam seorang putra. Sesudah itu penulis meringkas pernyataannya dalam sebuah tulisan yang merupakan sebuah pemikiran satu persatu dalam hubungan topik yang berkaitan. Karena itu tulisan ini bergaya retoris, namun tersusun dengan struktural. Yang kedua, prolog ini berperan sebagai teks dasar dari seluruh isi surat. Melalui prolog ini kita dapat melihat sebahagian daripada tulisannya adalah tafsiran dari firman Allah yang ada di dalam perjanjian baru. Semua tafsiran tersebut diarahkan penulis kepada pemahaman tentang siapa Yesus Kristus. Konsep utama dari Ibrani ini adalah firman, merupakan pewahyuan Allah kepada manusia. Dalam kitab Injil Yohanes, firman itu adalah personifikasi Yesus Kristus itu sendiri.
Dalam 1 Yohanes, firman itu dipahami sebagai pesan Injil yang diwartakan di tengah-tengah jemaat. Hal ini memberikan pengertian bahwa firman hadir dalam berbagai bentuk dan dipahami cara Allah berkarya secara luas dalam tindakannya di tengah-tengah manusia. Mulai dari firman yang tertulis dalam Alkitab sampai kepada penyataan Allah dalam diri Yesus Kristus dan meluas sampai kepada pewartaan di tengah-tengah gereja. Secara umum, tema surat Ibrani ini adalah bagaimana mendengar dan menjawab pewahyuan Allah. Sejak dahulu Allah telah berbicara dengan berbagai cara dalam Alkitab. Pada saat ini Allah telah memberikan pesan baru melalui kehadiran Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi daging. Namun tetap Allah yang sama yang melakukan firman tersebut. Karena itu seluruh isi perjanjian lama harus dipahami dalam menafsirkan pribadi Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus itu sendirilah kepenuhan firman perjanjian lama. Gaya dan isi ayat 2-3 mengingatkan kita pada puji-pujian di awal kekristenan mula-mula. Sebagai contoh Filipi 2 ayat 6-11, Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20. Ayat ini menekankan hubungan ilahi yang akrab antara Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Bahkan bagaimana mereka berperan aktif dalam proses penciptaan dunia. Karena itu Yesus Kristus dipahami sebagai hikmat Allah yang bekerja dan berkarya untuk menjadikan setelah Allah berkehendak. Dalam arti kata Allah hendak menciptakan dunia, maka suara Allah yaitu firman itulah yang meneruskan untuk menjadikan sehingga semuanya dapat tercipta. Ayat ketiga sendiri lebih berfokus pada kegiatan penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Pengorbanannya bagi dosa dan meninggikan dirinya sampai ke surga. Sedang tahta yang tertinggi yang dihidupi Yesus Kristus itu sendiri dinyatakan dalam ayat 4. Perlu dipahami nama Yesus Kristus hampir tidak diungkapkan dalam nats ini. Tulisan ini lahir dari warisan keyahudian yang tidak mengenal Yesus, tetapi dipahami sebagai penyelamat atau Mesias dalam konteks anak atau putra. Sebagaimana dikatakan di awal bahwa surat Ibrani ini adalah karya sastra yang begitu tinggi, maka boleh dipastikan bahwa Ibrani ini bukanlah sebuah surat. Sekalipun dalam struktur perjanjian baru, buku ini dimasukkan dalam golongan surat. Namun kebanyakan isinya adalah khotbah mengenai gagasan atau pikiran teologi yang menjadi dasar di tengah-tengah Kristen. Ia lahir bukan untuk menjawab tantangan zaman atau persoalan-persoalan yang timbul, tetapi sebuah konsep teologi yang mendasar dalam iman. Maka setiap kata dalam Ibrani ini harus dianalisa dengan dalam untuk mendapatkan pesan penting yang akan disampaikan. Saudara-saudari, apa pesan yang hendak kita lihat dalam kaitannya dengan khotbah untuk Natal? Yang pertama, Allah berbicara. Satu-satunya cara Allah berbicara dengan kita harus kita pahami, yaitu melalui Alkitab. Namun ternyata melalui nats ini kita memahami lebih jauh. Alkitab hanya sebagai pembuka untuk memahami sejarah bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Jelas dikatakan bahwa Allah berbicara dengan berbagai cara. Ia mengungkapkan kehendaknya di dalam seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Kepada manusia sendiri Allah berbicara melalui nenek moyang dan para nabi. Setidaknya inilah pesan yang disampaikan dalam perjanjian lama. Kemudian firman-Nya menjadi manusia dan ia berbicara melalui Yesus Kristus putranya. Inilah yang terlihat dalam perjanjian baru. Dan saat ini ketika Roh Kudus berada di tengah-tengah kita, Ia membimbing kita dengan memahami firman Tuhan. Sebab firman itu tidak jauh, ia di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Roma 10 ayat 8. Artinya setiap detik, menit, jam, hari, dan seluruh waktu dalam kehidupan kita
Ternyata kehidupan kita selalu dibimbing oleh Allah melalui firman-Nya. Sadarkah kita bahwa hati kecil kita selalu menuntun kita untuk mengambil keputusan, untuk menegur agar tidak berbuat dosa, dan bahkan kemana kaki melangkah di sana Allah berbicara di dalam hati kita, agar kita tetap terjaga dan kita tetap hati-hati. Sayangnya kita sering tidak mengindahkan hal tersebut, tetapi kita lebih sering mengandalkan analisa pikiran kita sendiri. Dalam sebuah toko buku saya tertegun pada sebuah gambar di mana banyak orang mengambil barang-barang dan menaruhnya dalam keranjang belanja. Dalam gambar tersebut ada seorang wanita yang berdiri di samping rak tumpukan kitab suci. Dalam gambar tersebut ia berbicara dengan speaker. Apa yang ia katakan tertulis di gambar tersebut. Pilihlah yang membuat Anda hidup. Namun di luar speaker yang ia pakai ada simbol mute. Mungkin inilah yang hendak dikatakan melalui firman Tuhan saat ini, bahwa kita sering mendengar suara Tuhan di dalam hati kita, namun kita tidak mengindahkannya. Yang kedua, firman Allah itu kini hadir dan nyata. Apakah Natal yang sesungguhnya? Apakah Natal adalah ulang tahun Yesus Kristus? Sejak kapan Kristus ada di tengah-tengah ciptaan Allah? Bukankah ia adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Kalau begitu, bukankah sebelum ia menjadi manusia, ia sudah ada? Yohanes 1 ayat 1-3 jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau begitu, sebelum manusia ada, sebelum bumi ada, dan planet-planet menguasai jagat raya, dan sebelum ada kehidupan di muka bumi ini, firman itu atau Yesus Kristus itu sendiri sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Lalu mengapa konsep Natal seolah-olah perayaan ulang tahun Yesus Kristus? Allah kita adalah Allah yang transenden. Ia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ia tidak dibatasi oleh analisa logika manusia. Ia hadir dalam segala waktu, di segala tempat, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan besok yang belum kita lalui, ia sudah hadir di sana. Karena itu konsep Natal yang sesungguhnya adalah sukacita, sebab kasih itu telah nyata. Dalam kehidupan kita masing-masing, kasih itu terlihat, karena kita adalah umat yang percaya. Namun apapun katanya, kelahiran Yesus Kristus adalah jalan Allah menuju penggenapan penebusan bagi dunia. Artinya tidak ada gunanya Natal kalau Kristus tidak mati tersalib. Dan tidak ada gunanya kematian Kristus kalau ia tidak bangkit dari kematian menuju kemenangan. Jadi kalau kita merayakan Natal, artinya kita melihat seorang anak yang nantinya akan mati demi penebusan dosa kita. Itulah sukacita Natal yang sesungguhnya. Yang ketiga, siapakah kita pada perayaan Natal ini? Ketika kita diangkat menjadi seorang ketua, pimpinan, atau seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, apakah kita bersukacita? Ya, kita memang bersukacita. Tetapi ketika ada anggota atau anak buah kita yang terus memberontak, melanggar, bahkan apa yang diperbuatnya sering membuat kita sakit hati, kesal, atau mungkin rugi, mungkin dengan mudahnya kita memecat dia dari pekerjaannya atau dari keanggotaan. Kalau memang demikian, siapakah kita? Bukankah Allah yang maha kuasa, Ia maha tinggi, Ia maha perkasa? Tetapi kenapa hanya karena dosa kita, Ia mau hadir dan lahir di tengah-tengah manusia? Bukankah seharusnya kita sudah dipecat dari dunia ini? Artinya kita sudah mati. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita salah kaprah dalam memahami Natal. Kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem di sebuah kandang domba sesungguhnya memiliki pesan kesederhanaan.
Namun yang terjadi sungguh berbeda. Perayaan Natal saat ini dilaksanakan penuh dengan konsep kemewahan. Memang indah, penuh dengan dekorasi-dekorasi yang harganya mungkin cukup lumayan. Bahkan di beberapa gereja, perayaan Natal mengangkat konsep pesta dan hiburan. Demikian juga dalam dunia para pemuda yang jarang mengikuti ibadah. Natal dilakukan dengan cara berkumpul bersama, karaokean, minum minuman keras dan hura-hura. Tidak ubahnya sebagaimana perayaan ulang tahun. Saat ini mari kita merenungkan kembali bahwa Natal adalah kesederhanaan. Natal adalah berbagi kasih. Dan Natal adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Sehingga pujian kepada Tuhan bahwa kita telah melihat kasih karunia-Nya, kita nyatakan dalam tindakan kepedulian sosial. Karena itu adalah baik jika perayaan Natal kita lakukan dengan berdiam diri dan mendengarkan firman Tuhan, bukan dengan deru musik yang bising, bukan dengan hura-hura, terlebih kegiatan yang mengarah kepada dosa. Rayakanlah kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah, dengan mengucap syukur serta ibadah yang lahir dari hati. Itulah eksistensi Natal yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.